Perkenalkan, saya Asmara Hujana dari Siswa Informasi Geografi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai task pertama atau video tutorial pertama mengenai installation dari Ionic Framework di perangkat laptop masing-masing. Nah, sejujurnya, seaslinya, installation ini sudah dilakukan di pertemuan ke-0, jadi mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan kembali proses instalasi karena instalasinya sudah saya lakukan di pertemuan ke-0. Jadi, untuk video ini saya hanya akan menjelaskan secara mendetail, maksudnya secara garis besar, bagaimana cara untuk menginstalasi Ionic ini. Nah, sebelumnya, Ionic Framework itu merupakan sebuah framework yang bersifat open source atau SDK (Software Development Kit) yang berfungsi untuk membangun aplikasi mobile dan web dengan teknologi web ya seperti HTML, CSS maupun JavaScript. Nah, framework ini nantinya dapat dikembangkan untuk membuat aplikasi yang mana dapat berjalan di berbagai platform, misalnya seperti iOS, Android maupun web. Dan keuntungannya ialah karena dapat dikembangkan di beberapa macam platform. Nah, pengembangannya ini hanya bermodalkan dengan satu basis code yang sama. Nah, hal tersebut merupakan keuntungan atau keunggulan dari Ionic. Nah, kemudian Ionic Framework sendiri menggunakan Angular, React, maupun Vue.js. Nah, eh, Angular, React, dan Vue.js itu berfungsi sebagai kerangka kerja dari JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna pada Ionic Framework ini. Selain itu, apa kerangka kerja tersebut, maksudnya React dan Vue.js itu juga menyediakan komponen UI atau antar muka pengguna dan juga sebagai alat yang mampu mempermudah pengembangan aplikasi yang responsif dan berkualitas tinggi begitu. Nah, untuk installation atau instalasi dari Ionic sendiri itu kita perlu menginstal Node.js bagi perangkat yang belum punya. Nah, karena perangkat saya sudah ada, jadi saya tidak perlu menginstal. Nah, selanjutnya dapat menginstal Ionic ICL, CLI atau SCL ya, Meng- Ionic CLI atau CLI kalau nggak salah. Sebentar saya bukakan sambil melihat video ya. Yes. Oh ya, jadi selanjutnya kita dapat menginstal Ionic CLI atau CLI melalui command prompt. Ya, begitu. Kemudian setelah itu kita dapat menginstal beberapa package di Visual Studio Code. Nah, kelebihan lain dari Ionic Framework menurut saya itu dapat dikembangkan secara mudah di aplikasi atau software Visual Studio Code, yang mana em, dapat diintegrasikan dengan mudah begitu. Nah, untuk melakukan instalasi Ionic Framework atau Ionic CLI melalui Visual Studio Code itu dapat dilakukan di terminal di Visual Studio Code, di mana hal pertama yang perlu kita lakukan ialah membuat sebuah folder ya, folder app-nya. Nah, untuk itu saya itu membuat folder app-nya berupa Resilika app. Kemudian kita mengatur beberapa konfigurasinya dan beberapa package-package ya untuk melakukan instalasi itu supaya berhasil. Begitu. Nah, jika sudah berhasil nantinya kita dapat mengetikkan cmd, kemudian kita ketikkan cd spasi Resilika strip app. Kemudian kalau sudah masuk ke folder Resilika app-nya itu, maka kita dapat mengetikkan komen berupa Ionic Surf, di mana komen tersebut tentunya berfungsi untuk membuka Ionic framework-nya di web browser secara lokal di perangkat laptop masing-masing. Jika sudah berhasil, maka nantinya akan terbuka secara otomatis di web browser-nya. Jika belum berhasil, maka nantinya pastinya akan error begitu.
Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumera Rujana dari SIK Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum PGPBL acara pertama, yakni pengenalan Ionic Framework. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari video tutorial kedua hingga ke-9 secara berurutan. Di video kedua kita dipelajari atau diajarkan mengenai em, mengupload file-file pada Viscode ke GitHub begitu. Nah, hal yang perlu dilakukan ialah kita perlu membuat project pada GitHub, kemudian membuat repository, kemudian kita melakukan git clone pada Viscode melalui terminal. Nah, git clone-nya itu kita perlu di git clone, kemudian dikopaskan ini code HTTPS kita bla bla bla. Kemudian setelah itu kita perlu commit ke GitHub melalui source code. Nah, hasil dari commitnya itu nanti di bagian sini itu bakal ada file-file dari framework iconic, iconic, ionic yang ada begitu. Jadi ketika kita mengubah filenya, misal kita mengubah dari readme ini, kemudian kita ingin menyimpannya ke GitHub, kita tinggal commit lagi begitu. Sehingga hal tersebut tentunya dapat membantu kita dalam penyusunan web supaya nggak perlu commit satu-satu gitu. Terima kasih.